sambut salam saya yang penuh dengan gembira dan bahagia. Salam yang menyatukan hati kita. Salam yang menyatukan pikiran kita. Salam yang saling mentransfer energi positif dan bahagia dalam ruangan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kurang semangat, ya. Silakan Ede yang di belakang, Colette kalau mau maju ke depan silakan. Bapak dan Ibu yang luar biasa, alhamdulillah pada hari ini saya akan meminta teman-teman, siapa LED yang kemarin hadir di leaders meeting? LED yang mendampingi Ede-nya di leaders meeting atau ada Colette yang hadir di hari Ahad kemarin? Ada? Masya Allah, ya alhamdulillah. Mari kita bekerja sama hari ini. Jadi Bapak dan Ibu, minta tolong slide-nya Mas Rizal. Hari ini saya mau bekerja sama dengan para LED agar kita bisa melahirkan banyak-banyak LED di tahun ini. Setuju gak? Oh gak ada suaranya ya? Gimana ini? Kita harus bekerja sama ternyata. Gak bisa kita sendirian. Hari ini pun saya masih terus berjuang memikirkan bagaimana bertumbuh LED satu persatu. Tapi sebelum itu terjadi, kok saya belum melahirin LED ya? Kok Colette belum jadi LED ya? Kok Ede-Ede di bawah juga belum jadi LED ya? Materi saya dari Big Bang keliling beberapa kota ya. 7 kota saya berkeliling, Masya Allah luar biasa. Mungkin ini hikmahnya, jadi saya pengen banget ngisi materi ini. Bicara tentang Dare to Big Dream. Bermula dari mimpi yang besar. Itu melulu. Bu Ira kalau ngisinya dream aja deh. Ngisi mimpi aja deh gitu ya. Bertahun-tahun saya selalu diminta ngisi itu. Ngisinya dream aja Bu Ira, ngisinya mimpi aja Bu Ira. Tapi hari ini, khususnya di leaders kemarin, saya berterima kasih kepada seluruh sales ya, khususnya Pak Faisa. Tepuk tangan dong buat Pak Faisa. Yang membuat acara leaders meeting kemarin luar biasa ya. Dibantu juga dengan sel, ada Pak Matori dan para PLC. Bertemulah, ada kita akhirnya korek-korek lagi. Ede-ede yang curhat sama kita, kenapa mereka belum jadi LED. Akhirnya menjadi percuma lah kita punya mimpi yang besar. Akhirnya jadi kelamaan mimpi kita belum terwujud karena ada sesuatu dalam dirinya yang belum clear. Jadi hari ini kita akan bahas tentang belief, strategi, dan aksi. Apa Pak, Bu? Strategi udah banyak banget. Kemarin panjang lebar sama Faisa dijelaskan. Syarat jadi LED mulai dari BBG, TPG, serapan dan lain-lain. Itu sudah bisa kita pelajari dan bisa dilihat oleh kita. Goal settingnya kita adalah jadi LED Prime, Sapphire, Emerald, Platinum. Itu goal setting. Tapi goal prayingnya yang belum dapat. Beliefnya yang belum ada. Kalau pernah dengar materi saya me and me, you and me, HNI and me and Allah, itu kayaknya udah biasa banget ya. Teori udah banyak banget ya. Itu dari guru saya, materi itu dari Pak Erwin Chandrakelana. Tepuk tangan dong buat Pak Erwin ya. Tapi nyatanya teman-teman kemarin yang ikut LM online pun, Bu Pepi juga detailkan tentang positive thinking. Tapi mana positive feelingnya? Belief kepada siapa? Banyak yang bilang bahwa HNI adalah bisnis agama gitu ya. Pokoknya me and Allah, ya itu udah pakem banget. Pakemnya di HNI, PCA, mensyiarkan produk halal itu udah pakem. Saya udah yakin banget, mungkin saya bukan ibu rumah tangga yang solehah ya. Banyak yang mungkin lebih baik daripada saya gitu. Karena itu udah pakem kita, udah gak perlu diingetin lagi, insya Allah. Karena kita yakin rezeki mengalir dari Allah tanpa putusnya. Karunia juga dari Allah, Masya Allah luar biasa gitu. Bagi mereka yang sungguh-sungguh, betul? Sesungguh-sungguh apa? Mari kita bedah satu persatu. Apa sih yang membuat mereka gak jadi LED? Halo? Coba tepuk yang di sebelah kanannya. Hai bro. Hai sis. Udah berapa lama jadi ED? Atau udah berapa jadi LED biasa? Coba colek dagunya. Yiha. Hai sis, kapan? Kapan LED-nya? Kapan safirnya? Yiha gitu ya. Aduh, udah. Mana materinya? Tolong Pak, kita bedah dulu yuk.
Jadi percuma aja punya mimpi besar ya. Percuma aja mau umroh, mau beli mobil dan lain-lain. Percuma kalau ada belief yang belum clear dengan ini. Salah satunya ini adalah hasil dari riset kami. Tentunya Bapak dan Ibu pasti juga pernah merasakan ya. Ini baru beberapa aja yang pernah kami temui di lapangan. Yang pertama, teman-teman ED itu tahu mau memenangkan games ini, anggaplah meraih LED itu adalah games ya. Yang pengen punya omset gede itu, segera jadi manajer dan melahirkan banyak. Betul kan? Dua aja. Segera lahirkan banyak manajer dan segera jadi manajer. Tapi ternyata sulitnya melahirkan manajer sehat saat ini. Betul? Kalau memang ada, saya minta tolong semuanya punya catatan masing-masing. Ini yang saya kemarin tekankan kepada para ED. Jangan sampai LED-nya nggak tahu. Itu ED-ED kemarin di leaders meeting diapain. Ya, diapain gitu. Setidaknya teman-teman bisa nanyakan ke mereka. Dan betul nggak mengkonfirmasi. Sulitnya melahirkan manajer saat ini. Kenapa? Manajer sehat. Tulis, iya sulit melahirkan manajer yang sehat saat ini. Kalau manajer-manajer mah banyak. Punya uang 5 juta, langsung tupo pribadi 600, langsung jadi manajer. Betul? Terus bulan berikutnya, ya itu penyakit bukan? Ada nggak yang begitu? Tulis bahwa kita hari ini punya intervensi terhadap diri sendiri. Apakah masalah ini datang dari dalam diri? Emang ada dalam diri kita atau faktor eksternal? Contoh misalnya, daya beli masyarakat menurun, itu faktor apa? Internal atau eksternal? Dua-duanya. Saya mau tanya, di ruangan ini, Cung, siapa yang sudah tupo pribadi 600 poin? Masya Allah, keren ya. Siapa yang tupo 200 poin? Siapa yang belum tupo hari ini, Cung? Terus mau nyalahin masyarakat gitu. Orang agennya juga ada yang belum belanja hari ini, ada yang belum tupo gitu ya. Ada faktor internal, faktor eksternalnya apa? Kenapa mereka daya belinya menurun? Bu Ira, karena kemarin kan pandemi, mereka daripada beli spirulina, daripada beli madu, mending beli beras. Betul? Itu terjadi nggak? Tulis, itu real, nyata masalah yang ada. Jangan dulu ngomongin mimpi, pengen ini, pengen itu. Tapi di depan mata kita nggak sadar. Itulah yang kita hadapi sekarang. Itu masalah saya. Oke, tuliskan. Kalau ada kertas teman-teman ya di depan kita, pastikan semuanya punya kertas. Satu lembar kertas bagi dua, seret. Sebelah kiri, tulis trauma-trauma yang membuat Anda sampai hari ini belum jadi emerald. Tulis, kenapa saya belum jadi PLC. Tulis, apa hambatan-hambatannya. Ini yang kami lakukan kemarin sama para ED. Kenapa belum jadi ED? Iya Bu, saya males, mager. Ya, terus suka menunda-nunda. Mereka tulis dulu itu. Dan kita cari solusinya dulu sama-sama. Ya. Jangan cuman ayo tupo 100, tupo 200, tupo 600 gitu ya setiap home sharing. Tapi kita nggak tahu ada hati yang belum kita sentuh. Kenapa mereka belum mau belanja? Kita gali motifnya. Alasan yang lain selain malas bergerak. Mimpinya hilang. Dulu sebelum pandemik dia punya mimpi untuk beli mobil. Pengen punya rumah, pengen umroh dengan orang tua. Dan itu pernah dibuatnya di Dream Wall. Ingat? Halo? Pernah buat Dream Wall? Pasti. Tapi hari ini kemana Dream Wall-nya? Kemana mimpinya? Mimpinya terkubur. Karena pandemi, karena kondisi. Kemalasan yang terfasilitasi oleh kondisi. Itu nyata, betul? Nyata enggak? Yang biasanya kita bisa offline, PCA, home sharing, kesana kesini. Tiba-tiba aja di stop semuanya. Betul? Tuliskan. Tapi hari ini, apakah masih ada kendala itu? Halo? Sudah tidak lagi. Kita hari ini bisa offline dimanapun. Gak perlu ribet-ribet lagi, setiap mau kemana-mana selalu harus pakai masker gitu ya. Sudah tidak ada alasan lagi buat kita. Itu solusinya. Tulis di sebelahnya kira-kira solusinya apa dengan masalah yang ada. Nah, mimpi terkubur mimpi ya karena itu tadi. Akhirnya dia jadi lupa dengan mimpinya 2 tahun yang lalu. Karena kondisi. Silahkan ditulis lagi apa trauma-trauma yang hari ini teman-teman merasa berat untuk melahirkan ED atau LED di bawah yang
yang sehat. Ini hasil penelitian juga yang berikutnya adalah kenapa daya beli mereka menurun, kenapa agen HNI yang biasanya belanja 200 ternyata sekarang jadi enggak. Bisa jadi karena minimnya edukasi tentang produk HNI. Ini kaitannya semua dengan belief. Teman-teman sudah percaya dan yakin bahwa Allah yang memberikan rezeki kepada kita. Teman-teman yakin nggak bahwa HNI adalah perusahaan yang sangat kokoh, yang proven? Yakin nggak? Bu Ira marah-marah ya, nggak apa-apa ya. Dah, kita sama-sama ED, sama-sama LED. Ibu sama saya, sama-sama kita sekarang ini sejajar, nggak ada bedanya. Apa yang membedakan? Bonus. Apa yang membedakan? Saya gabung lebih dulu daripada Bapak dan Ibu. Kalau Bapak dan Ibu gabung duluan, mungkin hari ini saya belajar dari Bapak dan Ibu. Bedanya, saya komitmen aja. Setiap malam saya tulis apa yang saya kerjakan esok hari. Besok bangun, ya udah saya kerjakan apa yang saya tulis tadi malam. Sesederhana itu. Tulis apa yang akan kamu kerjakan dan kerjakan dengan apa yang sudah kamu tulis tanpa alasan apapun. Sesederhana itu. Nah, percayakan dengan produk HN itu keren banget. Berapa puluh item produk kita. Ibu yakin banget dengan produk HNI, Masya Allah luar biasa. Diminum iya, tapi edukasi produknya, produk talknya atau testimoninya tentang produk ini minim disebar di seluruh kota. Betul nggak? Halo? Tulis, saya minim edukasi produk. Produknya diminum sendiri aja. Ada testimoni nggak pernah di-share sama mitra. Tulis, itu adalah kekurangan kita. Faktor dalam diri kita, faktor internal kita. Lalu yang berikutnya, ini masih banyak lagi ya alasan yang kami lihat, yang kami coba analisa adalah bergantungnya kita, bergantungnya mentor terhadap Halo? Halo? Coba. Hai. Bro. Siap melarikan LED tahun ini? Ya, colek dagunya. Iya. Aduh. Oke. Kenapa kita bergantung sama mitra? Bu, saya udah ngajak home sharing, bikin bos BSC, SBP, home sharing rutin, programnya udah kayak banget. Gak ada yang datang. Dia gak mau Bu, saya ajak PCA. Susah banget diajak home sharing. Jadi gimana ya Bu, kira-kira? Itu berarti mentor bergantung sama? Saya dulu gak pernah bergantung sama siapapun. Hanya kepada Allah, insya Allah ya Allah, tuntun saya punya program, gak ada yang datang, tetap saya jalanin. Kan gitu ya solusinya ya. Tulis di sebelah kanan, apa kira-kira solusinya? Nah, perlunya intervensi pada diri, akui dulu deh kalau kita tuh memang punya banyak kekurangan. Dan harus tulis dan cari solusinya. Macan di sekitar kita tuh banyak banget. Cuma kadang kita gak sadar sama macan kita. Contoh. Anak mau sekolah tahun depan, biaya sekitar 20 juta, 30 juta. Ya, mau mondok misalnya. Itu udah mau tinggal sebulan lagi masih belum ada uangnya. Itu macan bukan buat kita. Iya, saya di rumah, Jundi, Afia udah umurnya, udah harus dipisah. Bikin kamar. Ya udah, itu dibutuhkan yang namanya pengorbanan, ya harta, jiwa, raga, semua butuh pengorbanan. Oke. Ini yang kemarin kita sampaikan sama mitra dan masih banyak lagi. Bu, mitra saya itu keren banget, ikut training di mana-mana. Tapi kok omsetnya nggak nambah-nambah. Home sharing setiap hari, saya juga lihat fotonya juga ada, tapi saya cek kok omsetnya nggak naik-naik gitu. Betul? Coba dicari tahu kenapa itu bisa terjadi. Nah, jadi teman-teman, kemarin itu setelah mereka menuliskan hambatan-hambatannya, lalu segera dicari solusinya. Karena setiap orang pasti berbeda solusinya. Siapa yang harus mencari solusi? Mentornya cari solusi. Halo? Siapa yang cari solusi? Dia sendiri. Saya sibuk Bu, banyak amanah. Ngantor iya, ngantor anak iya, dengan segala macam. Jadi home sharing juga bla 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 bla, banyak alasan. Harusnya dia gimana? Khodimat, digaji buat jagain anaknya. Mungkin salah satunya itu. Dan itu harus difikirkan oleh teman-teman semua. Baik teman-teman, setelah ini semua keluar, termasuk LED juga mungkin di sini ya, masing-masing pasti punya hambatan, silahkan ditulis. Kenapa saya belum safir sampai hari ini, kenapa RKT saya belum keluar sampai dengan bulan ini, silahkan ditulis apa kendalanya dan segera cari solusinya. Lalu dibuanglah sifat-sifat negatif itu, kayak saya ya, Bu Ratu Ira, kekurangannya itu males saya itu. Males banget ya, tapi gimana caranya biar saya gak males? Saya bikin janji sama orang, itu solusi saya.
Saya setiap hari nggak punya janji. Sampai orang ngap saya tuh orang sibuk, padahal enggak. Saya bikin janji sendiri, saya bikin program sendiri gitu. Saya ngatur sendiri. Karena saya tahu saya males. Makanya saya tulis, mungkin Pak Sudarmadi bosan ngelihat saya. Di mana-mana banyak tulisan. Sana, sini, janji sama ini, nulis lagi. Di mana-mana banyak tulisan. Karena saya pelupa, itu kelemahan saya. Karena saya pelupa, saya ikat semua itu dalam bentuk tulisan. Lalu saya ikhtiarkan dalam bentuk perbuatan. Sesederhana itu. Apa solusinya? Ada masalah apa solusinya? Ada masalah apa solusinya? Buanglah jauh-jauh apa yang menghambat kita. Lalu setelah itu teman-teman, solusi itu simpanlah dalam dada kita. Ya Allah, mulai hari ini saya berjanji. Saya tidak akan lagi menunda-nunda pekerjaan saya. Dan saya akan membangkitkan kembali mimpi yang pernah terkubur. Saya sampaikan kemarin kepada para ED, ada cerita kisah nyata saya. Saya punya tetangga lama ya, bukan dia perumahan sekarang. Tetangga lama, perempuan usianya waktu itu 7 tahun yang lalu itu usianya 50-an tahun. Kerjaannya ke rumah itu ngobrol, datang ngobrol numpang ngopi, ngobrol lagi. Saya prospek PCA, HNI dia mau, dia pakai produknya. Tapi setiap hari dia ceritanya sama saya tentang penyesalan. Bu Ira, Teh Ira, itu teman saya tuh dulu tuh namanya disebutin dia ya, temannya tuh banyak dan sukses semua temannya. Disebutin nama temannya, dia bisnis keren banget loh sekarang sukses. Saya dulu diajak sih sama dia, tapi saya nggak nerusin, nyesel banget. Kenapa saya nggak ikutin kata dia? Sorenya ngobrol lagi, ngomongnya penyesalan lagi. Besoknya datang lagi ngomongin temannya yang lain. Semua teman-temannya seangkatan dia tuh sukses semua dan dia menyesal. Setiap ketemu saya cuma penyesalan aja yang diomongin. Ya. Orangnya masih ada dan dia persis di bawah saya, generasi pertama. Punya banyak penyesalan, tapi ngomongnya penyesalan, cuma nunjuk-nunjuk aja teman yang udah sukses. Tapi dia gak sukses-sukses. Pelajaran yang buat saya adalah ketika kita punya mimpi, punya harapan, punya cita-cita, punya angan-angan, ya, dia tidak akan pernah mati. Dia selalu ada di sini, selalu ada di hati, selalu ada di pikiran. Dia selalu ada di situ. Dia gak akan pergi. Maka janganlah kau bunuh mimpi itu. Janganlah kau hilangkan mimpi itu. Sekeras-kerasnya kita mukul dia, ya. Sehebat-hebatnya kita melupakan dia, sedalam-dalamnya melupakan dia. Semakin dilupakan, dia cuma pingsan doang sesaat. Dia cuma pingsan doang. Terus dia akan muncul ya di usia tua, tapi dia berubah bentuk. Bentuknya menjadi sebuah penyesalan. Itu hikmahnya buat saya. Maka dari situ saya ambil pelajaran, saya tidak mau seperti dia. Saya tidak mau di usia nanti tua, saya banyak penyesalan. Sehari-harinya dia cuma ngomongin orang yang udah sukses dan dia menyesal. Andaikan, ini konklusinya buat saya ya, akhirnya saya ngambil hikmah. Andaikan besok atau lusa Allah mencabut nyawa saya. Hari ini saya akan bicara di depan cermin, saya akan bilang begini. Saya tidak pernah menyesal dalam hidup saya. Hari ini saya tidak menyesal. Kenapa? Ini bukan soal capaian, jadi PLC atau platinum, bukan. Bukan soal rizki, bukan soal punya mobil, punya rumah, bukan itu. Tapi saya tidak menyesal saya berada di HNI dan saya telah berubah menjadi hidup saya menjadi lebih baik. Takbir. Itu yang saya tanamkan. Maka Bapak dan Ibu, klik. Kemarin dengan para ED itu kita akhirnya merancang mimpi yang tadi sudah sama Pak Wisnu dipraktekan ya. Klik. Jadi kemarin seluruh peserta ED itu menelpon orang tuanya. Maksud saya tolong di follow up ED-ED-nya yang kemarin ikut LM atau teman-teman bisa buat ini LM sendiri. Harapan saya sih semua yang ada di ruangan ini ketika pulang nanti ke daerah masing-masing buatlah leaders meeting. Alhamdulillah kalau disupport sama manajemen. Jadi sel bisa ke daerah, bukan begitu Pak Amir? Tepuk tangan dong buat kita. Siap Bu? Gak bisa kita sendirian, butuh orang sekampung kalau kita pengen sukses bareng-bareng gitu. Gak bisa sendiri, tadi kalau disampaikan sama siapa tadi? Sarul ya, kita belajar dari banyak mentor. Dan saya bisa seperti ini juga gak ujuk-ujuk, punya banyak mentor yang memberikan kontribusi besar buat diri saya. Jadi kemarin ada gambar Ka'bah, gambar umroh ya. Jadi mereka menelpon orang tuanya. Ya ini, terus klik lagi.
Nah, kemarin mereka nelfon seperti tadi yang Pak Wisnu praktekkan, bahasanya sama ya seperti ini, Assalamualaikum, Mak, Abah gitu. Gimana kabarnya, jaga kesehatan ya, mohon doakan saya yang saya sedang berjuang, insya Allah tahun depan kita bisa umroh bersama. Itu ada yang dia belum nelfon udah nangis aja gitu ya. Nah kalau saya juga tadi nangis, kenapa nangis? Saya pengen nelfon ibu saya tapi ibu saya udah gak ada gitu. Bayangkan ya, penyesalannya dia gitu. Kenapa saya dulu belum membahagiakan orang tua. Siapa orang dewasa yang hari ini yang ingin dia bahagiakan, yang kalau nggak jadi itu dia malu gitu luar biasa. Jangan anak, bisa uaknya, bisa pamannya, bisa mertua ya, bisa kakek, nenek kalau masih ada. Orang dewasa yang ingin dia bahagiakan, yang dia segani. Supaya kalau nanti nggak jadi umroh, dia malu gitu. Ya. Apa maksudnya? Ini yang saya maksud dengan inti dari materi LM kemarin. Selama ini cuma mimpi doang. Tapi actionnya nggak ada. Maka tagline kemarin adalah berani sukses, berani. Masa kalah sama Ede Bu? Berani sukses, berani. Jangan cuma berani ngomong mimpinya doang, tapi actionnya dong. Maka kita rubah mimpi itu menjadi macan. Itu macannya. Orang tua yang dia telepon. Waktu 10 bulan dari sekarang, itu insya Allah sangat memungkinkan dia untuk segera menjadi LED dan dia bisa umrah bersama keluarganya, khususnya ibunya atau orang tuanya. Klik berikutnya. Nah, ada beberapa aksi yang kemarin teman-teman lakukan. Yang pertama, kemarin para ED, tolong di follow up ya. Para ED adalah menuliskan personal dirinya ya, intervensi terhadap dirinya, di mana dia belum believe terhadap HNI mungkin, terhadap produk, terhadap mentornya, mitranya, dia menuliskan itu semua hingga akhirnya dia sudah punya solusinya. Karena goal setting and goal praying gitu ya, positive thinking dan positive feeling ya itu belum selaras gitu. Jadi itu dilatih dengan cara dia action merubah mimpinya menjadi macan. Lalu teman-teman yang terakhir, hati-hati, saya sampaikan kepada para ED kemarin, hati-hati jika satu kali dia melanggar janjinya, alam bawah sadar dia masih oke. Nggak jadi LED kemarin 2021, nggak apa-apa, dicoba lagi. Kalau dicoba lagi alhamdulillah ada ikhtiar. Tapi kalau dia ikhtiarnya nggak maksimal dan dia cuma janji terus sama mentornya atau sama orang tuanya, dia janji pertama masih oke, kedua masih oke. Hati-hati kalau sudah 3 kali, bahkan lebih dari 3 kali, dirinya udah gak believe terhadap dirinya sendiri. Dia udah gak percaya lagi sama dirinya. Nauzubillahimindzalik. Bisa jadi itu yang terjadi dengan mereka hari ini. Belum lagi tadi nyambung dengan materinya Pak Agung yang luar biasa. Ya, Masya Allah. Baik teman-teman, semuanya butuh proses. Saya gak ujuk-ujuk kayak begini. Saya sampaikan kepada para ED semua kemarin, saya pun sama seperti Anda. Saya pernah duduk di bangku leaders meeting ya. Saya belum ED, bagaimana caranya saya menjadi LED gitu. Dan saya minta tolong banget sama LED-nya. Itu masih banyak banget kemarin collab bahkan LED yang belum ngerti, belum tahu ngitung gimana caranya serapan LED. Biasanya dikelompokkan biar dia tahu saya harus melahirkan berapa manajer. Saya harus naikin omset di sini tuh berapa. Itu banyak LED yang belum paham. Istighfar. Astagfirullahaladzim gitu ya. Banyak banget, maka tolong diulang ya. Tolong diulang di daerahnya masing-masing. Mudah-mudahan ada, mumpung di awal tahun, mudah-mudahan di setiap kota menyelenggarakan leaders meeting dan insya Allah nanti saya akan bantu untuk materinya. Baik, terakhir teman-teman dari saya. Semua butuh proses ya. Semua butuh proses, saya nggak ujuk-ujuk kayak begini. Saya tampilkan sebuah video kemarin ke para ED yang mudah-mudahan ini juga bisa menginspirasi teman-teman. Mohon maaf lahir dan batin telah mengambil waktu PLC. Bicara mimpi adalah tentang siapa Anda. Kehidupan di masa lalu adalah cerita Anda hari ini. Dan inilah cerita saya.
Semua orang pasti pernah gagal, pernah hilaf, mungkin berkali-kali salah dalam menjelaskan bisnis ini, baik manfaat produk ataupun strategi bisnis yang membuatnya seringkali gagal closing. Saya sempat berpikir, sesulit inikah bisnis di HNI? Saya memang tidak punya keahlian, tidak punya pengalaman dalam bisnis, tidak punya modal, minim relasi, sedikit teman, dan tidak mudah bergaul. Dengan segala kekurangan itu, tertanam dua hal dalam dada saya. Yang pertama, saya jatuh cinta dengan HNI. Dan yang kedua, saya tidak akan berpaling dari HNI. Saya ingin sehat dan menyehatkan. Saya ingin sejahtera dan mensejahterakan siapapun di sekitar saya. Awal mula jalankan bisnis HNI bermodalkan tekad dan keyakinan yang kuat. Derasnya hujan di kota Bogor dan panasnya terik matahari, dengan mengendarai sepeda motor yang cicilannya belum lunas dan seringkali kehabisan bensin, tidak membuat saya mager untuk menawarkan produk dan mengajak siapapun hijrah ke produk HNI. Dimulai dari orang terdekat, dari rumah ke rumah, sosialisasi dari masjid ke masjid, belajar membuat event, sedikit memaksa ingin dihadiri mentor, hingga menitipkan brosur di loper-loper koran. Sering tidur lebih larut untuk merencanakan kegiatan esok dan memaksakan diri untuk bangun lebih pagi, menjalankan apa yang sudah direncanakan. Itulah semua aktivitas hari-hari saya di HNI yang menjadikan pribadi saya jauh lebih baik dari sebelumnya. Disiplin membagi waktu, mulai tumbuh rasa percaya diri, ingin terus belajar, lebih peduli, memiliki rasa cinta, dan kasih terhadap sesama. Segala ujian, masalah, dan tantangan yang ada tidak menjadikan saya miskin hati. Jiwa saya selalu merasa kaya, sebagaimana Allah telah menyediakan sumber kekayaannya dan menciptakan segala kelimpahan yang ada di bumi. Allah memberikan rizki tanpa perhitungan. Allah memberikan rahmat yang tidak pernah putus dan selalu memberikan kita jalan bagi yang bersungguh-sungguh. Tinggal bagaimana kita bisa menjemputnya. Alhamdulillah, syukur yang tak terhingga atas kuasa dan izin Allah. Satu persatu, impian dan harapan saya bisa terwujud. Mimpi saya tidak sampai di sini. Semoga terkabul furoda tahun ini. Apa yang saya rencanakan hari ini, apa yang saya pikirkan hari ini, saya yakin akan tercapai di masa yang akan datang. Dan saya akan terus bermimpi. Meskipun kadang merasa bosan, lelah dan letih, juga lega, bahagia, bangga, semua bercampur menjadi satu. Nah, bagaimana denganmu? Semoga niat dan tekadmu sudah bulat. Berani sukses, berani action. LED menantimu kawan. Salam dari saya yang selalu menginspirasi, tetap rendah hati. Ratu Ira Rahmawati. Tepuk tangan buat kita semuanya. Mudah-mudahan
Mudah-mudahan di tahun ini kita bisa melahirkan banyak LED setiap jalur. LED yang hadir di sini bisa menjadi Safir, Emerald, Platinum. Tolong dampingi saya satu-satunya PLC hari ini. Ya, teman-teman semua, sukses buat kita, Masya Allah luar biasa. Yuk kita tepuk tangan bersama. Ada yang tahu lagunya? Mudah-mudahan gak cuma sekedar mimpi saja, tapi mimpinya teman-teman tolong dampingi mitra-mitranya. Dan tuntunlah dia bahwa mimpinya bisa terwujud di tahun 2023 ini. Sampai bertemu di panggung prestasi Milad HNI 2023. Ikan hiu melambai-lambai. See you, bye-bye. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.